Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kita sedang melakukan pemasangan wallpaper custom. Pertama-tama kita timbang dulu ya, atau disebut dengan kita mengelot. Dalam bahasa tukang ini namanya lot. Jadi itu nanti diukur dari kepanjangan wallpaper itu sendiri, lebarnya berapa, nanti di lot sesuai ukuran yang diukur tadi. Oke, di sini saya sudah selesai mengelot. Untuk tahapan selanjutnya nanti dikasih lem ya teman-teman. Sebelumnya ini wallpapernya sudah saya lem dulu, tapi lupa tadi nggak divideokan. Bagi teman-teman yang ingin mendekorasi ruangannya, bisa hubungi kami di Pandawa Wallpaper di nomor WA 0858 9444 5994. Oke, di sini saya sudah membawa lem. Kita mulai pasang lembar pertama. Di sini ada 3 panel ya, atau 3 lembar. Oke, dipastikan lagi bahwa wallpapernya nanti tidak tekor atau tidak kurang. Di sini kita lagi proses pemasangan di display toko ya teman-teman. Ini di display tokonya Pandawa Wallpaper. Oke, pertama-tama kita kasih lem dulu. Terutama untuk pengeleman itu di bagian pinggir-pinggir ya teman-teman. Atau di tengahnya juga bisa, kalau mau dikasih biar lebih kuat lagi, tengah-tengahnya juga dikasih. Oke, dipastikan lem sudah merata. Dipastikan lurus ya teman-teman ini. Yang ingin mendekorasi ruangannya bisa hubungi di WA kami ya. Nanti ditulis di deskripsi kami. Oke. Ini bisa untuk wallpaper custom, bisa desain suka-suka ya teman-teman. Harga murah meriah teman-teman. Cuma 150.000 per 1 meter persegi. Harga tersebut belum termasuk jasa pemasangan ya teman-teman. Oke, di sini bisa teman-teman bisa desain suka-suka, mau karakter, mau pemandangan, mau apa aja bisa. Bebas ya teman-teman. Di sini Pandawa Wallpaper juga menyediakan wall sticker, wallpaper premium, dan masih banyak-banyak lainnya.
ada vinil, ada karpet, ada lantai SPC, ada vinil stiker, banyak ya teman-teman. Masih ada gorden juga, ada vertical blind, ada roller band, ada horizontal blind. Bagi teman-teman yang ingin mendekorasi ruangannya, bisa hubungi kami di 0858 944 5994. Oke, di sini sudah hampir selesai teman-teman. Saya masangnya di lembaran pertama. Dipastikan atas sama bawahnya tidak tekor atau tidak kurang ya. Kita biasa menyebut dalam bahasa tukang itu tekor ya teman-teman, atau kurang. Oke, di situ kita rapikan dulu dengan menggunakan tangan saja. Dipastikan tidak ada yang gelombang atau yang nekuk-nekuk ya teman-teman ya. Jadi nanti waktu proses perataan atau namanya pembesutan itu tidak ada yang ketumpuk ya teman-teman. Dipastikan lagi bahwa atasnya bawahnya itu tidak kurang. Oke, selanjutnya ini kita besut ya teman-teman. Nah, kita besut, kita ratakan lemnya sampai tidak ada yang gelembung ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, ketika dia nanti menggelembung itu wallpapernya akan merata sendiri ya teman-teman. Yang penting jangan dalam bahasa tukang itu diusek-usek terus ya teman-teman. Dibiarkan saja, nanti dia akan rata dengan sendirinya. Oke, di situ kita ratakan. Untuk pemasangan wallpaper custom ini lebih baik itu jangan langsung dipotong ya. Jadi nanti ketika ada kekurangan itu kita masih bisa menggeser ya, menggeser sedikit. Jadi kami biasa masang itu tidak langsung dengan dipotong, artinya motongnya nanti saja kalau sudah dipasang semua panel-panelnya. Di sini saya itu masang di bidang ukuran 2 meter 35 cm ya teman-teman, atau 235 cm. Dengan ketinggian sama ya ini teman-teman, tinggi dan lebar sama, 235 cm. Oke, selanjutnya kita masang di lembar kedua. Jangan lupa ya teman-teman, kita kasih lem lagi di setiap pinggir-pinggirnya ataupun tengahnya juga. Tengahnya bisa kita silang-silang saja atau kita garis-garis saja, tidak apa-apa. Di tengah ini mau dikasih boleh, nggak dikasih juga bisa. Tapi biasanya tetap kita kasih ya. Entah itu di garis atau di silang itu tetap kami kasih. Jangan lupa untuk pengolasan lem harus merata ya teman. Oke, kita siap pemasangan di lembar kedua. Dipastikan lagi atas sama bawahnya tidak tekor ya teman-teman. Di sini hitungannya hanya 2,5 panel ya teman. 3 panel itu cuman, yang satu panelnya itu cuman ukuran kecil. Kita rapikan atau kita sesuaikan gambarnya.
Di sini sistemnya sistem overlap atau sistem tumpuk dulu, nanti baru dipotong. Nah, kita sesuaikan gambarnya. Oke, di sini baterai saya kebetulan habis. Langsung saja kami percepat gambarnya. Ini tempatnya agak terlalu sempit ya teman-teman, jadi emang agak susah juga. Sebenarnya nggak susah, cuman agak mendrawasi. Oke, jangan lupa kita oles lem lagi sampai merata, terutama bagian pinggir-pinggirnya. Habis itu kita mulai pemasangan di panel ketiga. Oke, dipastikan lagi ya teman-teman, untuk sambungannya sistemnya sistem tumpang atau namanya kita biasa sebut dengan bahasa tukang itu overlap. Oke, jangan lupa dipastikan lagi sambungannya itu benar-benar tepat dan akurat, supaya nanti waktu overlap itu nanti gambarnya menyatu dengan sempurna. Oke, di sini alat saya ketinggalan dan saya harus turun lagi nih. Di sini saya masang ini sendiri ya teman-teman. Jadi misal nanti jenengan semua pasang sendiri itu juga sangat gampang. Di sini saya masang sendiri. Oke, dipastikan lagi, dibesut. Nah, kalau sudah dipastikan kanan, kiri, atas, bawah itu tidak ada yang kurang atau namanya tekor. Nah, di situ kita baru bisa melakukan pemotongannya, teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita overlap, kita potong. Oke, jangan lupa diambil juga dalamnya itu. Habis itu di sini mau dikasih lem lagi bisa, nggak dikasih lem lagi juga bisa ya teman-teman. Tapi biasanya itu kalau mau teman-teman lebih kuat lagi itu dikasih lem juga bisa. Tapi kalau untuk saya itu untuk pemasangan itu kita nggak kasih lem ulang, karena ya lem yang pertama tadi biasanya kalau saya ngasih itu sudah banyak dan tidak terlalu ditekan, jadi itu nanti masih ada sisa-sisa lem yang bisa buat meratakan itu tadi. Kita rapikan gambarannya, kita rapikan juga overlapnya, kita besut atau kita haluskan supaya sambungan-sambungan ini tidak terlihat. Oke, di sini masih banyak sponsor yang sliwer-sliwer. Oke, lembar panel ketiga dan panel kedua sudah kita potong dan kita overlap. Di sini baru proses pemerataan. Sudah tampak terlihat ya teman-teman bahwa sambungannya ini hilang, bisa dikatakan hilang 100%. Itu dari jarak 1 meter, pandangan 1 meter itu bisa dipastikan hilang 100% ya teman-teman. Itu nanti dalam keadaan basah dan dalam keadaan kering itu
Untuk proses pemasangan itu bisa hilang 100% ya teman-teman, bahkan nggak kelihatan. Biasanya kita nyari sambungannya itu kalau kita tidak biasa yang pasang itu memang agak susah. Jadi bingung ini sambungannya di mana, ini emang susah ini nyarinya kalau sistem overlay kayak gini ya teman-teman. Jadi dipastikan bahwa gambarnya itu benar-benar menyatu dulu, baru kita besut, habis itu baru kita overlay. Jadi nanti sambungannya itu akan benar-benar 100% hilang. Dipastikan bahwanya sambungannya itu tidak ada yang tertumpuk supaya nanti nggak terlalu kelihatan banget. Kalau numpuk itu ada kelihatan garis ya teman-teman. Jadi dipastikan lagi sambungannya itu tidak menumpuk. Di sini banyak juga teman-teman wallpaper custom, wallpaper premium biasa, wallpaper vinyl itu. Kita sedang renov ya ini teman-teman, atau lagi dekorasi ulang supaya toko itu kelihatan menarik. Oke, selanjutnya kita di panel 1 dan 2 kita overlay. Dipastikan lagi bahwa sambungannya itu benar-benar hilang 100%. Jika sudah yakin benar hilang 100%, bisa kita overlay ke bidang selanjutnya. Di sini mau gambar pantai, gambar pegunungan, gambar sawah-sawah bisa ya teman-teman. Bisa buat teman-teman nyantai ketika malam atau ketika pagi itu sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil melihat pemandangan wallpaper custom itu sangat menyejukkan ya teman-teman. Apalagi ini dalam posisi musim hujan, kalau mau keluar juga hujan, jadi solusi terbaik Anda adalah pasang wallpaper custom. Oke, jangan lupa atasnya kita potong juga. Kita potong lagi overlaynya. Di sini saya videonya itu dari belakang ya, karena di sini cuman kamera itu cuman satu. Kita pasang tripod, jadi tidak ada yang memvideokan. Untuk teman-teman nanti kalau misalkan pengen kita buatkan tutorial cara overlay, nanti kita buatkan. Oke, jangan lupa diambil juga dalamnya. Dipastikan lagi bahwa di dalamnya itu masih ada lem. Kalau sudah kering atau sudah tidak ada lemnya itu bisa kita tambahkan lagi ya teman-teman. Nah di sini itu kita ulangin lagi. Setiap kali kita pemasangan itu lemnya selalu dibanyakin, jadi ketika mau di overlay itu masih ada sisa lem ya teman-teman. Oke, dipastikan lagi bahwa sambungannya itu benar-benar hilang 100% ya teman-teman, supaya hasil juga tidak mengecewakan. Di sini airnya juga benar-benar nampak hidup, tampak nyata. Kalau teman-teman pengen gambarnya ini lebih hidup lagi, itu biasa kita kasih lampu sorot atau lampu tembak itu yang mengarah ke dinding, itu nanti bisa menambah estetika dan juga warnanya itu semakin tajam lagi. Oke, dipastikan lagi
bahwa sambungannya ini benar-benar hilang 100%. Kita potong lagi. Oke, kita besut lagi. Nah, di sini busa yang ada di sebelah tangan kiri saya itu untuk mengelap sisa-sisa lem ya teman-teman. Jadi sisa-sisa lem itu kita lap pakai busa supaya nanti ketika kering itu tidak ada sisa-sisa lem. Biasanya kalau masih ada sisa-sisa lem itu dia akan kelihatan ngeflek putih-putih kayak gitu. Jadi itu pakai busa dibasahin pakai air buat ngelap sisa-sisa lem. Teman-teman di sini juga bisa ya, nggak harus dengan busa, mau dengan kanebo, dengan kain dibasahin, dengan busa bisa semua. Yang penting di situ alat basah. Untuk wallpaper sendiri teman-teman jangan khawatir. Di sini ketika ada kotoran, ada debu-debu yang menempel kayak gitu, teman-teman bersihkan itu sangat dengan mudah. Itu menggunakan spons. Itu dibasahin terus dioles-oleskan buat membersihkan itu. Untuk noda yang membandel itu teman-teman bisa membersihkan itu pakai sikat gigi ya teman-teman, atau pakai sikat cuci juga bisa, tapi teman-teman nanti gosoknya itu jangan terlalu kencang. Biasa kita melakukan itu ngambang ya, jadi tidak terlalu ditekan banget, takutnya nanti membuat wallpapernya ini rusak. Jadi ditekan-tekan sedikit aja. Oke, kita potong lagi bagian yang belum terpotong. Jangan lupa sehabis motong, sehabis merapikan overlap, merapikan sambungan, kita lap dengan busa ya, supaya nanti kita juga tidak kerja dua kali bolak-balik, jadi langsung kita lap. Nah, di sini tinggal proses pemotongan ya, pemotongan pinggir-pinggir. Pemasangan wallpaper sudah 95% hampir jadi nih. Bagi teman-teman yang berminat bisa datang langsung di toko Pandawa Wallpaper Sukoharjo. Lokasi kita di belakang Mitra Swalayan ya teman-teman, atau teman-teman bisa buka di Google Maps itu Wallpaper Sukoharjo. Untuk teman-teman yang di luar kota, kita juga bisa bantu kirim ya teman-teman. Jadi pemesanan kita layanin di semua kota ya teman-teman. Untuk teman-teman yang di wilayah Jabodetabek, kita juga bisa langsung pemasangan juga, karena partner-partner kita banyak juga yang di Jakarta. Jadi nanti untuk wilayah Jabodetabek, bagi teman-teman yang berminat itu bisa hubungi kami, nanti bisa langsung dipasangkan juga dari tim kami. Untuk posisi toko kami di Sukoharjo ya teman-teman. Sukoharjo, untuk wilayah Solo Raya itu bisa kami pasangkan juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung-bingung.
Gimana cara masangnya, serahkan saja kepada ahlinya. Oke, kita di sini merapikan juga sambungannya, sambungan bawah ini, karena di sini ada wallpapernya yang bawah, karena kita masangnya itu tidak sampai bawah. Di sini sudah dipastikan 100% jadi ya teman-teman. Sudah tinggal kita bersihkan saja sisa-sisa potongan. Tunggu kering. Untuk wallpaper sendiri itu kering maksimal itu sekitar 3 sampai seminggu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir misalkan nanti ada yang gelembung-gelembung sedikit itu tidak apa-apa. Jadi nanti misalkan ada yang gelembung sedikit itu, kalau untuk wallpaper premium maupun wallpaper custom ini nanti dia bisa kempes sendiri ketika dia nanti sudah mengering. Bagi teman-teman yang berminat bisa hubungi kami atau datang di Pandawa Wallpaper Sukoharjo.